Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan regulator, review regulator, terutama bagi penggemar senapan angin, ya. PCP, pre-check pneumatik, fungsi daripada regulator. Jadi ini ada dua saya. Ini satu, yang kanan ini untuk regulator PCP, kita sebut dengan inlet regulator, dan yang kiri ini regulator yang sering kita sebut dengan paintball regulator, yang ini dipasang di luar. Jadi ini ada dua model. Ada juga yang model Albaros yang panjang yang dipasang di dalam tabung, juga sama aja. Jadi mari kita lihat reviewnya atau cara pasangnya atau kegunaan dari masing ini. Silahkan. Kiri ini ada juga regulator, ini kebetulan ini buatan sendiri, dan sebelah kanannya juga ada regulator. Seberapa pentingkah regulator itu untuk mengatur tekanan udara yang kita perlukan, apalagi dipakai dalam suatu event, baik itu berburu atau menembak atau dalam suatu game. Diperlukan kestabilan atau akurasi dalam tembakan atau sebuah shooting gitu. Jadi ini sama aja kalau berdasarkan ini, cuman bedanya kalau ini saya sebut dengan regulator inline. Kenapa inline? Karena pasangnya itu di dalam. Jadi kalau ini saya punya, pasti saya pasang tidak akan di dalam sini nih, di dalam tabung, sehingga regulator ini nggak akan terlihat oleh mata setelah dia terinstal di dalam tabung ini, ya. Itu. Sementara kalau yang ini kita sebut secara umum regulator paintball, sama juga fungsinya, cuman dia masangnya outline. Kalau kita mau masang berarti harus ini dilakukan perubahan, modifikasi. Nah, kita sambung, artinya panjang dari senapan itu lebih bertambah gitu, ya, gitu. Sedangkan kalau untuk pakai inline dia tidak berubah. Memang ada hal-hal khusus, ya, karena kita tahu bahwa regulator itu bekerja di dalamnya itu ada sebuah spool. Pada saat dia proses pergerakan, kalau kita lihat di sini, pergerakan ini waktu meregulit sebuah tekanan besar ke tekanan kecil, itu pasti ini akan bergerak. Nah, pada saat bergerak pasti ada aja udara yang terjebak gitu. Ada udara yang terjebak di dalam regulator ini. Nah, inilah yang menyebabkan regulator itu nanti terjadi jam, atau istilahnya settingannya berubah dan tidak bisa di atur lagi. Bahkan ekstrimnya kalau ini ngejam, misalkan ini tekanan di sini besar gitu, sehingga nggak ada fungsinya lagi gitu. Nah, di daerah sini ini perlu ada pembebasan. Kalau di regulator inline ini dibuat lubang kecil, nah ini ditembuskan ke tabung, ya. Jadi tabungnya dibor kecil 1,5 mili atau 1 mili, yang tujuannya untuk membuang udara yang terjebak di sini gitu. Sama begitu juga untuk regulator yang paintball. Di sini sudah juga ada. Kalau kita lihat untuk membebaskan yang ada di dalam sini, ini ada namanya ini nih, D3K ini ada lubangnya kecil tuh kecil, lubangnya kecil sekali. Nah, cuman ini langsung gitu ya. Kalau pakai ini berarti
kita tidak perlu melubangi tabungnya. Nah, ini kita lihat di dalamnya untuk yang ini harus dibuka dulu. Ini saya sudah siapkan alatnya untuk membuka ini. Nah, ini setelah itu baru kita tarik. Nah, ini ada yang tertinggal. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini untuk yang inline. Nah, sedangkan yang regulator yang di luar, yang paintball ini kita sebut paintball, sama aja. Nah, ini kalau ini kita cabut, sama aja. Nah, ini bedanya. Jadi untuk prinsipnya dari regulator sama aja gitu. Ini yang inline sama, ini kita buat sendiri. Nah, ini yang hasil beli. Kalau kita lihat di sini ini ada pengaturan dari tekanan. Ini kalau yang paintball lebih sulit, karena dia biasanya harus merubah jumlah ininya, jumlah springnya ini. Sementara kalau yang pakai ini pengaturannya melalui menggunakan ini. Nah, ini kita cepot aja. Nah, ini adalah skru untuk adjusting. Ini kalau kita lihat untuk menutup daripada lubang ini. Jadi prinsipnya kalau sudah tekanan di belakang nutup, tekanan kosong buka gitu ya. Nah, ini bahannya teflon, ini agak lembut ini dibandingkan dengan itu ya, nutup. Ini untuk regulator inline. Sedangkan yang di sini ini enggak ada lagi. Paling-paling kita bisa melakukan perubahan kalau kita melakukan yang ada di sini. Nah, ini kita rubah settingan yang ada gitu ya. Jadi ini untuk yang di regulator, ini yang di utama, tekanan utamanya gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini sampai 7,5, sana ini 3 ya. Ini tekanan di 4500, disknya di 4500 gitu ya. Nah, ini sama, ini juga lubangnya kecil. Ini kalau dibuat lubang besar, ini pasti juga akan tidak terregulasi dengan baik gitu ya. Nah, kalau yang di sini sama, lubangnya di sini kecil sekali tuh di dalam. Sama. Jadi secara prinsip sama, apakah itu untuk regulator inline, ini kita sebut inline, atau regulator paintball yang sudah terpasang di luar. Jadi sama-sama sebuah tekanan yang ada di dalam sini. Kalau ini bergerak lama-lama di sini akan terjadi tekanan. Itu terjadi tekanan, ini harus dibebaskan. Nah, siapa yang membebaskan ini? Nah, kalau yang di sini adalah ini ada lubangnya. Kalau yang di sini ini adalah ini. Nah, ini ada lubang kecilnya nih. Ini lubang kecil tengah. Jadi udara yang terjebak di antara ini,
di antara tengah-tengah ini, di dalam spring ini akan terbuang ke sini dan bebas gitu. Jadi kalau kita pasang di tabung untuk inline, tetap kita harus melakukan pengeboran terhadap tabungnya gitu, terkecuali kalau kita lakukan dengan memodifikasi. Nah, ini kalau kita mau masang lagi ya tinggal, ini bisa belakangan ya, ini tinggal masukin aja di sini desainnya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ini masuk. Nah, setelah masuk kita tinggal pasang snap ring. Ini masuk. Nah, gampang kan, udah gampang sekali. Tinggal ini kita pasang. Nah, ini untuk settingan nanti pada saat kita nyetel mau 1600 atau 1000 atau berapa. Nah, terakhir setelah ketemu settingannya ini baru dikunci, di lock. Nah, sama ini juga cara mudah juga ngapasnya, cuman ini bedanya harus dimasukkan ke sini dulu. Masukkan. Nah, masuk. Ini sudah ada ujungnya. Oh iya, kalau untuk yang paintball ini bahan yang berbahaya lunak tetap di sini ya. Kebalikannya ini ada di spoolnya. Kalau yang ini tadi di pengatur skru pengatur untuk tekanan. Kalau ini ada di spoolnya di sini. Ini yang lunak ini. Nanti bersentuhan dengan yang ada di dalam sana. Itu. Nah, ini kita tinggal pasang. Udah deh, jadi deh. Nah itu kira-kira. Nah, kalau ini tanpa regulator, ini yang tabung biasa, itu volumenya adalah sebesar ini gitu. Jadi banyak teman-teman yang bertanya, kalau pakai regulator berarti volume berubah dong? Betul, jadi volume yang ada di sini berubah karena dia akan terpotong oleh isi regulator ini gitu. Jadi volume yang ada di dalam ruangan ini akan berubah lebih kecil dibandingkan dengan tanpa regulator. Jadi ini sebesar ini. Nah, yang ini adalah tekanan yang besar, ini adalah tekanan yang setelah di regulator. Tapi jangan salah, fungsi regulator tadi itu adalah untuk mengatur tekanan supaya tidak boros gitu. Meskipun ini tanpa regulator, dengan chamber yang setiap saat kita tembakkan itu enggak terkontrol. Nah, sedangkan yang pakai regulator itu terkontrol. Walaupun ini volume berbeda atau berkurang, tetapi secara nyatanya jumlah tembakan itu lebih besar, lebih banyak ini dengan menggunakan regulator dibandingkan tanpa regulator. Nah, ini kalau ini model yang inline, jadi tetap pertanyaannya menjadi adalah regulator volumenya tekanan udara pasti berkurang, isi udara pasti berkurang, adalah dimakan sebesar ini. Nah, supaya nggak berkurang bagaimana? Bisa aja kita lakukan modifikasi. Jadi di ujungnya ini kita rubah gitu. Yang ini chambernya ini, kalau ini chamber ya, chambernya ini nah, ini kita rubah, kita buat aja. Nah, dengan menggunakan yang lain lagi gitu. Nah, seperti ini kita rubah seperti ini, kita buat tambahan. Jadi ya, misalkan akhirnya kita pasang misalkan di sini. Nah, ini udah masuk, tinggal kita bisa pasang regulator paintball. Ini kita masukkan, sama aja prinsipnya seperti yang untuk bocap itu ya. Artinya volume yang di dalam ini enggak berkurang, tetapi senapan semakin panjang sebesar jaraknya ini nanti gitu. Ini bisa aja kita modifikasi. Jadi seperti kayak gini.
ini bisa kalau ini pakai bocap, ini kita pasti tambahan. Nah, posisi pasangnya di sini nanti bisa. Nah, ini dengan modifikasi ini volume nggak berkurang gitu ya. Ini caranya, cuman panjangnya semakin ini. Kalau kita lihat semakin panjang gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau untuk paintball paling cocok untuk chamber pakai blok. Kalau tanpa regulator ini pendek ya, langsung. Kalau dengan regulator ini semakin panjang, tambah panjang, ini sama aja. Sementara kalau yang menggunakan bukan blok chambernya, tabung, ininya sama aja, jadi nggak akan berubah kecuali volume yang tadi, volume untuk regulator diisi regulator ini. Tapi shortnya nggak pengaruh. Nah, kalau kita lihat di sini sama aja. Ini nggak berkurang panjang senapannya, tetapi volume berkurang. Sedangkan yang di sini yang pakai blok tambah panjang, tapi volume tidak berkurang. Gitu. Bedanya itu. Jadi terserah Anda. Ini masalah selera. Gitu. Kalaupun misalkan menggunakan yang inline atau yang paintball yang untuk tabung juga bisa, tapi harus melakukan modifikasi dengan membuat alat tambahan supaya ini bisa masuk ke dalam tabung seperti ini. Jadi ini bisa masuk nanti, artinya tambah panjang itu ini bisa itu. Nah, kalau menggunakan ini harus kalau sudah masuk, kita lihat di sini. Kalau ini kita pasang, ini nanti di sini kan ada ininya ya, ada ganjel. Nah, kalau ini pas di sini ini harus diperkecil ini supaya bebas. Nah, jadi volume tabung yang ada di sini berkurang sebesar volume regulator inline ini. Jadi itu kira-kira. Jadi masalah mana yang lebih baik dan mana yang lebih jelek nggak ada gitu. Jadi tinggal selera kita, bagaimana kita menggunakan regulator. Karena fungsi regulator itu sama saja, fungsinya adalah untuk membuat supaya udara yang keluar itu terkontrol. Itu dibandingkan tanpa regulator, udara yang keluar tidak terkontrol sehingga lebih boros. Oke, itu aja. Jadi tidak ada istilahnya lebih bagus inline maupun lebih bagus paintball, ini sama aja. Ini tinggal selera kita masing-masing. Terima kasih, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.